Oke guys, selamat siang menjelang sore. Jadi kali ini gue bakalan nemenin sore-sore kalian ya. Karena banyak banget sebenarnya hal yang ingin gue sampaikan terkait dunia cryptocurrency, sehingga ini tuh bisa menjadi apa ya, bahan persiapan ke depannya bagaimana planning kalian mengatur keuangan kalian atau semua portofolio kalian, karena ini juga akan terkait terhadap dunia saham, dunia forex, dunia gold, segala macam. Intinya semua sektor investasi sepertinya kayak masuk di dalam video kali ini penjelasannya, oke? Jadi kalau kalian mau lanjut, stay tune terus aja nonton video ini sampai selesai. Tapi gue mau ngingetin ke kalian, gue ngadain giveaway 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Jadi masing-masing bakalan dapetin 500 ribu rupiah. Lumayan banget kan? Padahal kalau kalian ikutan, syaratnya gampang banget. Kalian tinggal subscribe channel gua, follow Instagram gua, dan tinggalkan jejak di kolom komentar sebisa jari kalian mengetik. Wah, simpel banget ya kan? Oke, tanpa berlama-lama, sebenarnya apa aja sih Bang hari ini kita bakalan bahas, kita bakalan kupas ya. Oke, yang pertama gue ingin sampaikan kepada kalian semua, yaitu terhadap dunia cryptocurrency saat ini. Apalagi bapaknya kripto yaitu Bitcoin sendiri, dia masih ketahan di angka di 28.800. Tapi kalau misalkan kita melihat dari chartnya sendiri, sebenarnya memang ada yang kayak Wells yang menahan di area-area ini gitu kan. Karena kalau misalkan kalian perhatiin ya, nih kalau misalkan kalian perhatiin jalur sebelah kiri tuh, emang bener-bener ada orang yang menahan di area sini, di area sini, di area sini, segala macam ya. Dan di area sini. Jadi sebenarnya ini adalah area support ya. Area support yang memang benar-benar harus diwaspadai banget. Kalau dia ngedrop sampai minimal dia 27, 26, dia bakalan ke 25, habis itu turun ke 23. Titiknya itu adalah di 25 dan di 23.000 dolar. Habis itu kalau misalnya dia drop lagi akan menyentuh di harga 20.000 dolar, dan ini sangat-sangat mengerikan ya guys ya. Makanya gue bilang bahwa sebenarnya Bitcoin itu rada-rada tidak baik ya. Bukan rada-rada lagi sih, emang gak baik gitu kan. Seperti itu guys. Jadi ini yang gue harus sampaikan kepada kalian ya. Dan kalau misalkan kita lebih menghayati lagi ya, menghayati nih, ada tiga volume di sini itu tuh berdampingan ya, berdampingan orang menjual asetnya. Dan gue nggak tahu apakah itu seller, apakah itu retail, apakah itu paus segala macam, tapi ada aja orang yang menahan. Bahkan kalau misalnya dilihat sebelumnya ini ada 3 ya, warna hijau, banyak banget yang menahan di area sini. Gue nggak tahu siapa gerangan gitu kan, dan apa maksud tertentu di area titik ini seperti itu ya. Ya kita doakan aja semoga baik-baik aja dunia perkriptoan itu. Dan sebenarnya sih gue lebih fokus kepada mental kita semua ya. Gue harap mental kalian masih tetap aman ya, tetap aman-aman aja, tetap kuat segala macam. Meskipun kita nyangkut ya, gue tetap ngasih support kepada kalian, tapi nggak berupa kripto ya. Nggak berupa kripto, tapi berupa edukasi aja, saran aja, perbaiki mental, lebih fokus utamanya itu ya. Karena mau dimanapun dunia investasi apapun, yang paling mahal sebenarnya adalah itu apa ya, apa sih nih, mental yang kuat itu yang paling mahal banget ya. Kalau mental kalian kuat mah, mau dia ngedam, mau dia naik sampai kalian kayak 7 triliunan segala macam ya, mental kalian udah masih aman gitu. Dan terus itu yang gue mau sampaikan kalian. Dan poin keduanya adalah, ini tuh sebenarnya juga kalian harus perhatikan bersama, yaitu makroekonomi ya. Jadi guys, sebenarnya makroekonomi ini yang gua yang gua fokuskan itu ada 3 ya yang sekarang itu. Yang pertama, regulasi daripada si The Fed atau keputusan daripada The Fed itu sendiri, tentang kebijakan-kebijakannya yang akan diterapkan sistem keuangannya di Amerika itu seperti apa. Dan paling fokusnya kenapa kita harus berkiblat di Amerika, karena ya mau gimana pun kunci utamanya keuangan negara itu adalah faktornya di dolar gitu.
kita udah nggak bisa tutup mata hal itu ya. Makanya kita semua harus tetap mengambil data-data apa yang mereka keluarkan dari sana, seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah faktor daripada invasi Rusia ke Ukraina ini masih lagi hangat-hangatnya lagi kembali, guys. Jadi apa ya, perkara yang masa lalu kemarin itu masih belum kelar, yang bulan 2 ya, bulan 3, bulan 4 waktu itu ya, oke? Dan itu ternyata masih belum kelar dan masih sementara dirembukan kembali gitu. Dan faktor yang ketiga ini yang paling utama, karena ternyata COVID-19 di Cina ada beberapa area mereka mengalami lockdown. Gila ya. Kebayangkan yang perkara 2 tahun kemarin yang kita udah lewatin, yang Pak Presiden Pak Jokowi juga sudah mengatakan bahwa sekarang sudah bisa melepas masker segala macam, tapi ada lagi isu ya, fakta menarik di Cina sana, ternyata ada area yang dilakukan secara lockdown untuk COVID-19 ini, guys. Jadi gue khawatirnya sebenarnya ini akan menjadi isu yang menyebar kembali terhadap penyakit virus-virus seperti ini, dan ini juga akan membuat semua keuangan itu bakalan ancur-ancuran. Jadi mereka semua harus bertahan, defense terhadap kalau ada gejala seperti itu lagi, bagaimana minimal kita punya aset buy cash lah gitu kan. Bayangin aja kalau misalkan aset kalian semua beralih di kripto, saham, gold segala macam gitu kan. Kalian mau jajan apaan? Anak kalian mau dikasih makan apa? Orang tua kalian mau dikasih apa segala macam gitu. Ya, itu informasi yang kita harus ketahui bersama terhadap info di luar sana. Dan terkait sebenarnya perkara di Indonesia ya, ada satu isu lagi ya, ada satu berita yang lagi hype banget nih dari 4 hari lalu kalau nggak salah. Yaitu adalah si Bapepti ini yang mengawasi perkriptoan itu sekarang dibekukan ya. Maksudnya DPR itu menyarankan untuk dibekukan, yaitu Komisi 6 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Jadi rencananya Bapepti ini akan dibekukan ya. Maksudnya nggak usah beraktivitas dulu gitu. Sebenarnya gue juga masih mencari apa gerangan sebab daripada hal ini. Apakah terkait karena kebanyakan rugi di dalam dunia kripto semakin meningkat gitu kan. Jadi orang yang rugi di dunia kripto saat ini semakin meningkat. Jadi taunya gitu kan, kayaknya Bapepti apaan sih lu kagak ini kayak lu nggak kerja ya, biasa lah gitu kan. Komisi-komisi yang lain atau instansi lain tuh nggak ngerti soal-soal seperti itu ya guys. Satu hal sebenarnya yang gua perlu catatan terbaik menurut gua kepada orang atau Komisi 6 ini gitu kan, yang perlu yang perlu dipahami bersama adalah ini tuh dunia investasi atau dunia investment ya. Jadi sudah sewajarnya akan dirasakan yang namanya kerugian dan akan juga dirasakan keuntungan. Coba deh pas kita cuan-cuannya banyak segala macam, nggak dikasih support kan. Wah, Bapepti hebat ya, bla bla bla, ternyata memberikan impact ya, dana pajak di Indonesia sangat besar sekali karena dunia perkriptoan ini. Tapi giliran rugi malah kayak apaan sih lu nggak kerja ya? Ya gitulah. Indonesia emang suka watak-wataknya seperti itu ya. Rada-rada emang. Seperti itu. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Bapepti ini dibekukan karena memang sistem bakunya itu belum ada terhadap regulasi tentang perkriptoan, tentang trading lah, tentang forex lah, tentang robot trading. Karena sekarang kan banyak banget isu yang negatif ya terhadap dunia-dunia seperti ini semenjak kasus yang Binomsky ya, seperti itu kemarin. Jadi kayak apalagi kemarin ada beberapa influencer yang kena ya, bahkan ini influencer gede bahkan terhadap robot trading seperti itu. Belum lagi regulasi pajak di Indonesia itu masih belum terlalu ketat sepertinya yang gue lihat gitu. Seperti itu sih. Jadi dari anggota Komisi 6 ini mereka menyarankan untuk kayaknya gimana kalau misalkan Bapepti ini dibekukan gitu, seperti itu. Ya, itu sih sebenarnya informasi, dan gue sedikit mau memberikan sesuatu pemahaman yang penting banget di dalam dunia kripto atau dimanapun di dunia investasi, yaitu adalah pemahaman mendasar, yaitu kripto itu sifatnya itu fluktuatif. Jadi naiknya bisa gila-gilaan sampai berpuluh-puluh ribu persen,
Dan negatifnya, minusnya, ruginya, ambruknya gitu kan, jebolnya itu juga bisa berpuluh-puluh juta persen ya. Jadi fluktuatif, naiknya gila, turunnya juga gila gitu. Makanya sekarang tuh yang tadi gue omongin di awal adalah pengaruh mental ya. Pengaruh mental. Jadi kalau mental kalian masih belum siap terhadap kalian kaya mendadak sampai 7 turunan, kalian belum siap hal itu, atau kalian juga nggak siap rugi sampai utang kalian tuh berpuluh-puluh, beratus-ratus, bermiliar-miliaran seperti itu. Jadi ingat ya, itu dia sebenarnya yang poin utamanya itu mental sih sebenarnya. Mental itu aja gitu. Itu yang paling utama. Jadi ingat ya, fluktuatif ya. Kripto itu fluktuatif. Oke, fluktuatif. Seperti itu ya. Itu pemahamannya utamanya, fluktuatif. Jadi kalau kalian sudah tahu kalau kripto itu fluktuatif, naiknya gila, turunnya juga gila gitu. Ya udah, kalian tinggal memilih jalan apa. Makanya ada analisa, makanya ada bahasa Dior riset segala macam. Kalian benar-benar harus meneliti, harus mendalami sebelum kalian nge-buy, membeli gitu kan. Dan itu pun kalau kalian membeli, jangan pernah langsung all in, pakai uang kalian. Nih misalkan anggaran kalian 1 juta, jeder, pak, beli semua gitu kan. Enggak guys. Jadi ada namanya manajemen keuangan. Jadi kita tuh harus benar-benar ngatur kos kita. Bagaimana kalau misalnya kita nyicil ini, nyicil ini. Seperti itu. Nah, oke, terus pertanyaan selanjutnya sebenarnya adalah, ini kan abang udah ngasih, Bang Akai kan udah ngasih saran segala macam gitu. Gimana kalau Bang Akai ngasih solusi di era-era saat ini, apa sih langkah aman gitu kan? Oke, yang pertama solusinya adalah kalau misalkan kalian masih belum ada dana ya, dana untuk masuk di dalam investasi, baik itu kripto, saham, gold atau forex segala macam seperti itu ya. Saran gua mending tutup exchange kalian. Tutup exchange, nggak usah lihat exchange itu lagi. Karena buat apa kalian melihat exchange itu kalau kalian nggak ada dana. Adapun karena krisis seperti ini, lagi ngedam seperti ini, jadi kalau nggak ada dana ya ngapain buka exchange? Nggak mungkin dong dia tiba-tiba naik seperti itu. Analogi sederhananya seperti itu, oke? Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kalau misalkan kalian sudah di fase nyangkut segala macam, tapi kalian mau tetap cuan, kalian mending ambil alur yang namanya staking. Nah, staking ini kalian lumayan banget nih, bisa sehari bisa dapat berapa dolar. Nah, dari keuntungan staking ini juga bisa menjaga kestabilan keuangan kalian. Kalau misalkan kenapa-napa, ya kalian bisa ambil hasil staking tersebut gitu kan, dengan durasi momen misalkan kalian ambil sebulan atau 15 hari. Ada seperti itu. Manfaatin aja. Itu solusi yang kedua. Terus yang ketiga, gue menyarankan kepada kalian jangan terlalu sering untuk melihat review-review di dalam media sosial, baik itu di YouTube, Instagram, TikTok bahkan seperti itu, ataupun di Facebook ya, tentang review-review tentang investasi. Udah cukup. Baik itu pun di channel gue. Jadi kalau misalkan kalian merasa bahwa kalian nggak mendapatkan sesuatu impact atau hasil positif di dalam channel gue, mending kalian stopin dulu ya nonton. Yang gue khawatir kan kalian kalau misalnya nonton channel gue, kalian FOMO, kalian apalah segala macam bla bla seperti itu. Jadi agak dikurang-kurangin, oke? Untuk menjaga mental kalian juga seperti itu. Tapi kalau kalian merasa nggak apa-apa, karena channel Bang Akai kan memang ngasih saran, pertama ngasih kritik itu ya. Khas gue tuh ngasih kritik, dan khas gue tuh berbelit-belit ya. Ketawa gua gitu kan, yang kayak suka suka terlihat gua tahu lagi dah pokoknya. Terus apalagi ya, khas gua tuh ya memang selalu memberikan solusi. Itu poin utamanya ya. Dan yang keempat, solusi yang keempat adalah kalau misalkan kalian sudah gajian, oke? Kalau misalkan kalian sudah gajian, mending yaitu tadi ambil terus serok-serok tipis-tipis. Dan ingat, ini tuh fase dimana kalian harus berinvestasi. Jadi karena akumulasi sekarang kripto saat ini sekarang lagi ngedam dan harganya murah meriah seperti itu, kalian harus manfaatkan, kalian tunggu di mana titik harus menserok koin-koin tersebut seperti itu. Dan jangan pernah all in. Masukin ingat,
ini tahan langsung menjadi 5 tahun ke depan. Udah gitu aja prinsipnya. Ini adalah kalau kalian membeli token ini di saat harga sekarang, ini adalah investasi untuk berapa tahun? 2 tahun mungkin, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun, atau mungkin kalian wariskan ke anak-anak kalian. Nah, ini yang paling penting, yaitu yang kelima adalah kalian kalau misalkan mau nyerok itu sekarang ya. Kalau misalkan gue ajarin kemarin, kalau kalian mau nyerok token itu kalian harus pakai misalkan anggaran dana alokasi perkriptoan kalian 100% atau 1 juta ya, atau 1 juta lah. Nah, dari 1 juta tersebut alokasikan 50% aja. Nah, yang 50% itu atau 500.000 itu kalian simpan baik-baik untuk menjadi anggaran dana darurat. Ya, jadi yang masuk di dalam dunia perkriptoan ini itu hanya cukup 500.000 aja. Oke, udah paham ya. Terus yang kedua adalah kalau kalian mau nyerok, kalian pakai sistem 25%. Jadi kalian harus membeli, bukan 25, apa ya? Kalau teknik gue sih, kalau misalkan gue melihat sekarang ya, rasionalnya nih itu hanya mentok di 2 kali pembelian. Menurut gue 2 kali pembelian. Dalam artian kalian mencari titik di mana gue bakal beli di sini, udah titik 1 kalian masuk 25%. Oke? Jadi anggaran 500.000 tersebut kalian di titik awal untuk menyerok dengan harga yang semurah-murah itu 250.000. Ketika dia turun lagi, ngedam lagi gitu kan. Nah, udah, dan kalian sudah merasa bahwa ini kayaknya udah titik-titik terakhir di mana dia akan melakukan akumulasi atau ngedam gitu kan. Udah, kalian pasang lagi 250.000 kalau misalkan anggaran kalian seperti itu. Gitu guys ya. Itu aja sharing kali ini, mungkin terlalu bagaimana ya, tapi alangkah baiknya sebenarnya menurut gue ini tuh adalah potensi sebenarnya untuk memberi masuk di dalam dunia kripto kalau misalkan ada uangnya. Oke, tapi ingat, saran gue jangan pernah all in. Harus pakai serok. Manajemen keuangan kalian bener-bener tipis-tipis aja. Jangan pernah serok sini titik A, serok. Pokoknya gimana kita harus mencari titik di mana dia tuh titik terendahnya gitu kan. Karena secara psikologis kita tuh sebenarnya lagi takut ketinggalan. Udah itu aja, takut ketinggalan. Bagaimana kalau misalkan bank ini bakalan ngepam gitu kan. Nah, fungsinya yang tadi gue bilang itu, kita serok tipis-tipis ya untuk itu, agar kita tidak terlalu ketinggalan banyak. Ngerti nggak? Seperti itu ya. Ngerti nggak sih? Setidaknya ada lah beberapa persen yang kita punya kalau misalkan dia ngepam gitu. Dah, seperti itu aja bacotan gue kali ini. Semoga bermanfaat, dan kalau kalian merasa channel gue bermanfaat, sebelum kalian close videonya tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan kalau perlu share ke teman-teman kalian agar bisa jauh lebih banyak lagi mendapatkan pemahaman dasar basic atau peluang membaca alur ekonomi ke depan, karena itu sangat-sangat berpengaruh banget ke depannya seperti itu. Ya. Oke, dan titip salam sama keluarga kalian dan dapat salam dari gua Akai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.